bagaimana menjaga eksistensi musik keroncong bagi seorang Sundari Soekoco yang kalau saya boleh bilang legenda keroncong yang belum terganti sesuai judulnya, Sundari Tak Terganti ini. Terima kasih. Jadi menurut saya adalah menjaga kualitas diri dalam arti tetap konsisten dengan apa yang diinginkan. Yang saya cita-citakan dari dulu ingin jadi penyanyi, apabila memang jadi penyanyi keroncong ya terus harus di bidang itu saja, jangan kemana-mana. Menurut saya itu tetap menjaga dan terus latihan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Apakah memang bisa seeksis itu musik dan juga musisi keroncong saat ini? Ini PR ya buat saya. Perlu rasa kesabaran, penuh kesabaran dan perlu dedikasi tinggi yang untuk menuju apa yang kita inginkan sebenarnya. Berusaha mengikuti apa yang ada tren-tren saat ini. Jadi ini menurut anak saya ya, Intan kebetulan beliau pernah mengatakan bahwa orang tahu ibu penyanyi keroncong di umur-umur yang seumuran mamahnya teman saya atau bapaknya. Saya tahu ibu penyanyi keroncong karena ibu-ibu saya. Gitu. Nah, ibu tolong perkenalkan musik keroncong ini kepada teman-teman yang seumuran saya supaya mereka tahu. Nah setelah itu saya mulai terbuka bahwa saya tidak boleh menutup diri dalam arti harus menyesuaikan dengan masa atau zaman pada saat ini. Dimana kalau dulu saya harus tampil dengan memakai kebaya dan menyanyi keroncong dengan musik keroncong asli. Tapi di suatu ketika saya harus bisa menyesuaikan diri tampil di hadapan generasi muda itu dengan misalnya kebaya encim, rambut tidak usah disanggul, dan bersosialisasi kepada mereka, memperkenalkan musik keroncong itu kepada generasi muda. Itu saya rasa sudah saya terapkan. Kebetulan saya bersama-sama Intan membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Keroncong Indonesia atau disebut Yakin. Dan kita membuat suatu pertunjukan-pertunjukan di mana generasi muda segala macam genre musik itu bisa berkolaborasi dengan keroncong. Itu yang saya lakukan untuk mengempur supaya generasi muda ingat kembali bahwa kita harus bangga kita punya musik keroncong gitu. Yang harus dilestarikan. Tapi sebagai seniman, sebagai musisi itu selain juga memiliki passion dengan musik yang dipilihnya, kan juga bagian dari pilihan hidup dan mungkin juga penghasilan hidup begitu. Nah, dengan musik keroncong sendiri apakah mendapatkan dari aspek pendapatan material yang sesuai, Mbak? Alhamdulillah, intinya gini, rezeki kan tuh Allah yang atur ya. Mengenai apa yang saya dapatkan atau talenta yang diberikan Allah pada saya bisa menyanyi, itu adalah nilai lebih untuk saya. Mengenai rezeki yang itu alhamdulillah saya bisa memanage selama itu saya memanagenya dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan apa yang kita inginkan di masa depan, insya Allah akan terbayarkan semuanya, gitu, akan terselesaikan. Kalau untuk job-job menyanyi di era saat ini seperti apa, Mbak? Untuk era saat ini setelah pandemi ini memang nggak sesering dulu ya, gitu. Terdampak juga dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini nggak, Mbak? Pastinya begitu. Oh iya, Mbak. Iya. Lebih gitu. Sepi begitu ya, Mbak? Lebih sepi daripada beberapa sebelum pandemi. Jadi teman-teman semuanya, Mbak Sundari ini juga seorang dosen. Dan dulu juga sempat bergelut di bidang politik ya, Mbak. Jadi lebih suka yang mana, Mbak, dari 3 bidang itu? Yang pastinya menyanyi. Ya, dunia menyanyi dan pendidikan itu. Saya rasa kalau dunia politik ya cukup saya mengenalnya aja pernah terjun ke situ. Saya rasa saya lebih cocok ke yang 2 tadi itu aja. Nah, kayaknya ada lebih serak karena kayaknya ada yang kapok nih ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, jangan sekarang, Mbak. Kita jeda dulu, sesaat lagi kayaknya akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mau jujur aja, secara ekonomi aman. Alhamdulillah. Nah, itu selama kita bisa memanage dengan baik, insya Allah. Masalahnya banyak yang secara ekonomi nggak aman sehingga pindah-pindah. Ya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.